Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran ekonomi dengan saya Kamsi Haji Wiguna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 5 mengenai kebijakan moneter. Jadi teman-teman sudah tahu belum sih apa itu kebijakan moneter? Nah, kalau teman-teman lihat di berita-berita online itu ada banyak sekali berita-berita mengenai kebijakan moneter. Contohnya adalah berita ini. Cadangan devisa Oktober 2021 turun, komponen emas moneter masih meningkat. Kebijakan moneter sering ngagetin, trader forex rugi besar. Nah, sebenarnya apa itu kebijakan moneter? Sebelumnya juga kita pernah menyinggung mengenai kebijakan moneter dalam materi sebelumnya, yaitu materi mengenai inflasi. Salah satu cara untuk menangani inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Namun saat materi tersebut belum dijelaskan secara rinci, sehingga pada bab 5 ini kita akan belajar lebih rinci mengenai kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral yang di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, kebijakan moneter ini berhubungan dengan jumlah uang yang beredar sehingga akan mempengaruhi perekonomian. Nah, apa aja sih tujuan dari kebijakan moneter itu? Setidaknya ada 4 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi di sini yang dimaksud itu ada berbagai macam hal, termasuk di dalamnya adalah stabilitas adanya barang dan jasa di masyarakat. Selanjutnya adalah memperbaiki posisi neraca pembayaran. Posisi neraca pembayaran berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor dalam dan luar negeri. Sehingga pada akhirnya dengan kebijakan moneter akan memperbaiki posisi neraca pembayaran agar ekspor dan impor itu seimbang atau tidak mengalami defisit. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga di sini dimaksudkan agar harga yang ada di masyarakat, baik itu harga barang maupun jasa, itu tidak mengalami lonjakan ataupun penurunan yang tajam dalam waktu singkat. Sehingga dengan adanya kebijakan moneter, harga akan cenderung lebih stabil dan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter, diharapkan kesempatan kerja masyarakat akan meningkat, sehingga tidak akan ada yang namanya pengangguran, atau kalaupun ada, tingkat pengangguran itu rendah, sehingga akan memperbaiki perekonomian negara. Selanjutnya adalah mengenai jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, dikenal juga dengan kebijakan kontraktif. Mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dilakukan ketika perekonomian sedang mengalami inflasi atau jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Nah, ketika terjadi inflasi, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar agar nantinya inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. Dan yang kedua adalah kebalikan dari tight money policy, yaitu easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat, dikenal juga dengan kebijakan ekspansif. Tentu saja, ini dilakukan ketika kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Ketika perekonomian sedang lesu dan jumlah uang beredar di masyarakat itu masih sedikit, maka dilaksanakan easy money policy. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini? Nah, kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan menggunakan instrumen kebijakan moneter. Ada 5 instrumen kebijakan moneter yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan operasi terbuka atau open market policy. Adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ketika terjadi inflasi, Bank Sentral akan menjual surat berharga untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke Bank Sentral. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, Bank Sentral bisa melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan diskonto atau discount policy.
adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika terjadi jumlah uang beredar telah melebihi ketentuan atau gejala inflasi, bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan agar masyarakat terangsang untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi di mana jumlah uang beredar lebih sedikit dibanding dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi, di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat, yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi deflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibanding dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kebijakan moneter yang keempat adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C mengenai karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat mengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya termasuk masyarakat. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Atau secara sederhana, ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan menjual surat berharga. Dan sebaliknya, ketika deflasi, pemerintah akan membeli surat berharga. Ketika inflasi, pemerintah akan menaikkan TSB atau tingkat suku bunga. Dan sebaliknya, ketika deflasi, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya, ketika inflasi, maka pemerintah akan menaikkan cadangan kas minimum. Dan ketika deflasi, pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimum. Ketika inflasi, pemerintah akan memperketat kredit agar uang tidak mudah masuk ke masyarakat. Dan sebaliknya, ketika deflasi, pemerintah akan melonggarkan kredit. Dan yang terakhir, ketika terjadi inflasi, pemerintah dapat melakukan persuasi moral dengan menambah jumlah uang yang beredar, dan ketika deflasi, pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat menggunakan persuasi moral. Ya, demikian adalah materi mengenai kebijakan moneter. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.